Ambek kalian pocong-pocong tuh ya. Sampai ada pocong tuh katanya. Ya, Takut aku, jadi takut aku Ya. Bang Kalis, pocong sebanyak itu, taruh lagi di Lapang Merdeka yang udah dikorek dalam itu, kuburan pocong jadi Lapang Merdeka itu Bang Kalis. iya, iya, iya. Iya, kalau saya melihat ini kan dia melibatkan kejaksaan ya. Nah, jadi saya berpikir itu semacam tekanan saja supaya ini mau mengembalikan uang yang di sini. Walaupun itu berat kan, tidak mungkin itu sebenarnya dari sisi lazimnya biasa melakukan pekerjaan. Nah, saya melihat ini supaya apa saja, supaya tekanan saja, supaya dikembalikan. Nah, padahal dari satu sisi itu hal yang tidak mungkin dilakukan gitu. Nah, saya pikir hanya tekanan apa yang dilakukan supaya mengembalikan. Saya pikir kalaupun pihak pemborong, ya paling buruknya ya hadapi soal hukum kan. Nah, di situ saja. Saya pikir begitu. Azari, Iya, betul. ketika proyek itu dikerjakan kontraktor, kontraktor kan cuma pelaksana. Karena dia menerima dari konsultan perencanaan. Yang di dalamnya sudah ada desain, sudah ada RAB, dan sudah ditandatangani oleh dinas yang terkait. Lalu kontraktor jadi ikut lelang dan menang. Lalu kontraktor bang tidak mengerjakan sesuka hati dia. Pasti dia mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas yang terkait berdasarkan konsultan yang dimintakan itu. Ya. Jadi tidak ada kewajiban kontraktor untuk mengembalikan dana itu. Dan nggak mungkin juga kontraktornya bodoh membuat lampu poncong itu dekat-dekat itu, ya kan? Nggak mungkin, itu pasti sudah ada perencanaannya. Gitu. Tapi entah pula Bang Raffiandi, siapa tahu dalam kontrak ini ada pula itu. Kita kan nggak tahu kontraknya, tapi setahu aku kontrak itu nggak ada pengembalian uang. Kalaupun ada permasalahan arbitrase. Ya, saya nggak tahu juga. Ini kan agak lambat skenarionya. Kan sebelum diumumkan oleh Bobi, pasti Bobi kan melakukan rapat dulu. Ini macam mana ini mau kita buat? Nah, apa yang harus saya omongkan? Apa yang harus saya sampaikan kepada publik? Nah, publik kan ingin mencari sesuatu, ini kan memberikan satu ya kesepakatan. Ya kan nggak mungkin juga keluar dari mulut Bobi ini sesuatu proyek yang gagal kalau tidak berdasarkan dapat informasi dari inspektorat. Kemudian dia minta pengembalian uang 21 miliar. Itu kan supaya lembaga-lembaga hukum ataupun pihak-pihak yang punya konsen kepada persoalan hukum tidak langsung masuk ke situ. Sebenarnya omongan Bobi itu sebagai upaya perlindungan terhadap kontraktor. Iya, bisa jadi. Pernyataan itu justru kita akan rame-rame menghajar kontraktor itu. Pemahaman saya, kalau dana yang dikucurkan sudah mencapai 21 M, itu sebetulnya sudah selesai tahapan-tahapannya. Ya. Jadi kalau ada sisa 4 M, ya kan, itu ketika nanti dalam waktu berjalan tahapan tahapan pemeliharaan, sudah selesai, baru dikucurkan lagi sisanya 4 M tadi. Artinya apa? Sebetulnya dalam perjalanan dari tahap pertama sampai tahapan akhir tadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah, buktinya tidak ada teguran. Tidak ada teguran. Kenapa tiba-tiba di tahapan terakhir kok Bobi mengatakan, nah ini yang beradol atau kemudian meminta kembali uangnya? Ini agak aneh. Gitu. Aku cocok dengan Bang Nian itu. Aku lebih melihat si Bobi justru hanya ingin lepas tangan ini, cuci tangan dia. Sehingga kesalahan yang seharusnya sudah dikasihkan dari awal, tapi tidak dilakukan oleh pemerintah kota secara ansih ya si Bobi ya. Dan sekarang ternyata sesudah perpanjangan waktu pun dia nggak bisa selesaikan. Mau dia cari jalan selamat lah. Ya kan Bang Alis, paling enak kan cari jalan jadi kiper Bang. Aku rasa itu sudah sakit perut semua orang tuh. Iya kan? Yeah. Disuruh mengembalikan yang sudah jalan. Apa tak sakit perut? Jangan-jangan udah terpakai pula kan? Udah terpakai lah Bang. Aku agak sedikit menduga bahwa yang menang ini pun dia juga ya konsorsiumnya itu. Ya kan? Ya, mungkin yang masuk ke tender itu perusahaan dia juga. Ya, orangnya itu ya. Dan udah dibagi pula Bang. Ke pendamping udah dibagi tuh. Iya itu dia. THR keluar pula itu THR. Bang Alis, kalau menurut saya, Bobi menunjukkan bahwasanya dia clean dan clear dari persoalan lampu poncong ini.
Ya, itu Kemudian cuci kalaupun tangan ada tadi, Bang. permintaan dia untuk bisa itu dikembalikan, maka nanti akan ada bahasa hukum itu tidak jadi dibongkar. Nah, itu tidak jadi dibongkar. Akan ada keluar bahasa hukum itu tidak mungkin bisa dibongkar dan sebagainya. Jadi saya kira lampu boncong itu tetap ada di jalan dan tidak akan dibongkar. Nah, tidak akan dibongkar. Dan dia seperti pepatah mengatakan, anjing menggonggong kapilah berlalu. Iya, betul. Nah, Ya. itu dia. Kalau kita berkaca dari proyek bangunan runtuh di Kejaksaan, ini sebenarnya nggak jauh beda. Nah, itu kan dilindungin itu. Nah, jadi kalau saya melihat upaya menyelamatkan diri itu sebenarnya memang di pengembalian itu. Nah, ini kan mencoba, walaupun tidak mungkin mencoba dengan tekanan kejaksaan gitu. Jadi sebenarnya memang ada upaya menyelamatkan diri ya, dengan mengatakan mengembalikan uang yang 21 miliar tersebut. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kasus yang di Kejari, saya pikir ya di sini sebenarnya upaya melindungi diri kemudian untuk kemudian ya katakanlah untuk supaya ini didiamkan kasusnya. Ini yang kita lihat seperti itu supaya ya udah pelan-pelan dikembalikan. Nah, karena kalau dalam LHP BPK 21 miliar itu tidak akan hilang kapanpun, kalau tidak dibayar itu kapanpun nggak akan hilang. Kemungkinan ini akan diangsur kalaupun ini mau dibongkar kemudian diganti, tapi Siapa yang pasti siapa yang angsurnya? Pemko. bagaimana? Pemko yang Bukan, mengangsur. si pemborong pasti akan mengangsur kalau ini menjadi masalah karena pasti ada dari hasil pemeriksaan itu kan banyak spek yang tidak sesuai pasti. Kemudian pasti tidak banyak yang bisa diterima sehingga dia berani mengatakan ini loss. Kalau kemudian itu masih mungkin, kemungkinan bisa diperbaikin. Tetapi kan kelihatannya ini kasusnya agak berat sehingga dia sampai berani loss. Tapi lucunya gini. Kenapa termin 1, 2, 3-nya lolos? Ya itu Nah, makanya itu dia. dikorbankan kepala dinas itu langsung. Kalau mau Karena ngorbankan kayak gitu ya, aduh, kacau kali lah wali kota kalau dia ngorbankan anak buahnya. Bang Rejanul, saya yakin proyek ini tidak akan dibongkar. Iya. Proyek ini akan muncul hasil evaluasi nanti dari kejaksaan dan sebagainya. Ada bahasa hukum yang mungkin untuk dirapikan. Yang mungkin nanti si kontraktornya bukan yang itu lagi. Oke. Nah, saya kira yang akan terjadi seperti itu. Jadi artinya persoalan hukumnya tidak akan diteruskan, tapi ada upaya untuk ini merapikan proyek yang 1.700 lampu ini. Tapi subahat sebelumnya apa nggak akan dikaji itu, Bang? Apa? Kan subahat sebelumnya apa nggak dikaji? Kurasa itu yang harusnya turun KPK itu, Bang. Apapun ceritanya, kerugian negara sudah terjadi dan akan muncul kerugian baru dengan yang logika Bang bilang tadi, itu seharusnya udah turun KPK untuk memeriksa siapa ini yang berbuat, kenapa ini terjadi gitu. Saya melihat kalau kasus yang disampaikan oleh dosen UNJ itu tentang Gibran dan Kaesang itu saja ke KPK itu sampai hari ini kan nggak ada apanya gitu. Nah, kalau ini persoalan lampu ini kan kalau kacamata istana melihat ini kan persoalan geleng istilahnya. Geleng. Nah, jadi kalaupun nanti ada kalaupun seperti dibilang El Panda tadi ada menggunakan tangan kejaksaan, ini kan supaya kejaksaan tidak langsung turut cawe-cawe gitu. Jadi sudah ada istilahnya gambaran ya kejaksaan nanti yang akan mengeluarkan bahasa hukumnya. Saya kira ini lampu ini tidak akan dibongkar. Justru nanti akan ada muncul anggaran baru untuk merapikan pedestrian atau jalan yang kita sebut ini trotoar itu untuk pejalan kaki itu. Nah, jadi perapiannya yang akan muncul karena kita ya tetap saja akan ada win-loss solution itu. Ada yang menang dan ada yang kalah. Gitu. Kontraktor yang ini itu ya kan ada yang mengatakan dia perusahaannya dipinjam, dipakai dan sebagainya. Nah, jadi saya kira itu kan perlu yang itulah mungkin akan dikeluarkan sanksi. Jadi sanksi administratif terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk tidak boleh mengambil perlelangan lagi di Kota Medan itu akan terjadi. Tapi pengembalian uang nggak akan terjadi. Saya pasti pastikan itu. Pengembalian tak akan terjadi, penghansuran juga tidak akan terjadi. Mungkin pengalaman seperti yang dialami Bang Alis bisa menjadi rujukan. Misalnya begini, taruhlah kontraktor yang ini mengalami kerugian.
dia bisa saja tetap disuruh oleh user atau pemilik proyek untuk meneruskan atau menyelesaikan proyek ini. Lalu dia akan dikompensasikan ke proyek lain. Itu sangat mungkin terjadi. Sehingga kalau keinginan kita, KPK akan turun tangan atau proyek akan dihancurkan dan uang dan kembali, itu hampir tidak mungkin. Bagaimana Bang Halis? Apalagi kata Hari tadi kan, jangan-jangan ini kan adalah ada komplotan konsorsium di situ kan. Itu dia, itu. Bukan hanya itu Bang. Saya bisa perusahaan ini juga ada hubungan pula sama wali kota. Ini susahnya. Ya kan Itu bisa aja. Janul yang tahu itu. Dia yang mencium aroma itu kan begitu. Bang Halis, kawan-kawan saya yang dulu pada periode sebelum-sebelumnya banyak dapat proyek di instansi Kota Medan itu, sekarang gagal gitu karena dia nggak masuk konsorsium. Jadi dia mesti sepakat dengan konsorsium itu. Nggak usah disebutkan siapa-siapa orangnya. Nah, itulah. Nanti di belakang aja lah kau bisikan aku, kau WA aja kau. Bang Janul tahu itu karena dia sering ngopi-ngopi malam. Tahu begitu dia. Perkara ini kan sama kayak kentut Bang Halis, ya kan? Jelas baunya, tak tahu sumbernya, ya kan? Nah, itu dia sebetulnya yang terjadi. Nah, ya kenapa kami selalu agak keras minta jalurnya jalur yang formal, karena jangan sampai muncul lagi kerugian kedua kali bagi masyarakat Medan. Seperti yang tadi Bang Raffiandi bilang, nanti akan ada keluar proyek justru untuk merapikan pedestrian. Nah, kerugian, aku kan kadang-kadang kita agak-agak gimana gitu Bang ya. Sekarang udah rugi 21 M. Ya kan? Nanti ditambah lagi kerugiannya berapa M lagi gitu. Kalau gitu Janul kita tunggulah ya hasil daripada apa kita minta KPK ngusut walaupun berani atau tak beraninya nanti jadi atau tak jadi. Cuman aku teringat begini Yandi, Anda kan emosional, Anda terhadap olahraga ya. Ini kan kemarin tuh aku lewat dan kejaksaan seperti katakan Hari tadi. Lapangan Kebun Bunga itu sebagai tempat olahraga yang kita banggakan dulu. Itu mau dijadikan apa tuh Andi? Dapat kabar nggak? Ya, jadi itu dilakukan revitalisasi, anggarannya 165 miliar. Kemudian dia akan memperbesar stadion yang Kebun Bunga yang sebelumnya itu akan diperbesar menjadi tempat ada penontonnya yang di kapasitas penontonnya 1.000 orang. Nah, kemudian kalau untuk tenisnya yang Polda itu tidak akan dihancurkan. Tenis si Polda itu aja lah yang nggak dihancurkan. Yang lain hancur semua gitu. Ya, kami sudah diusir, untuk tidak boleh bermain lagi di situ. Ya, memang itu tadi karena kan ini kan prosesnya kan sedang proses pekerjaan revitalisasi. Nah, jadi sebenarnya itu tadi saya memang melihat semuanya jadi problem gitu ya, umpamanya lapangan Kebun Bunga jadi problem, ya kan, dengan kawan-kawan PSMS gedung dia pun hancur kan gitu kan. Nah, kecilnya gedungnya tinggal cuma 3-4 dan sebagainya, tapi mereka pun tak bisa bersuara kan itu. Nah, tak bisa bersuara. Mereka pun udah buat grup ingin bertanya dengan Kadispora Kota Medan, itu juga tidak bisa terrealisasi. Jadi sebenarnya itu sudah selesai, artinya master plan-nya dengan apanya sudah selesai, tinggal itu sudah dikerjakan oleh pihak konsultan dan pihak pembongkarannya. Nah, jadi bertahap lah itu. Tapi begini, lapangan Sejati pertama pun dihancurkannya juga gitu kan, yang di jalan asrama haji. Orang kan situ anak-anak latihan SSB, ya kan. Jadi maksudnya gini, satu-satu lah gitu, supaya jangan semua gitu. Gajah Mada nggak selesai, ya kan. Pertama nggak selesai, kemudian Cadika digugat oleh pemiliknya. Jadi nanti semua orang standpas, banyak pengangguran. Orang-orang yang buka SSB nyari lapangan di mana gitu. Orang-orang yang latihan nyari lapangan di mana? Sekolah-sekolah yang selalu praktek di situ di mana gitu. Nah, jadi sekarang ini yang paling saya tengok, makanya saya bilang Medan belum pernah terkejut dengan situasi kondisi pembangunan seperti ini gitu. Ya, semua hampir programnya adalah program revitalisasi. Jadi saya kira ini kenapa harusnya ada tim yang dipercaya oleh pemerintah Kota Medan ini untuk melihat ini. Takut saya inilah mungkin menjadi judul juga, nggak tahu saya nih itu. Nah, kalau ini tidak dibongkar, tidak apa, dia tidak menjadi proyek. Dengan dia menjadi proyek bisa menjadi judul untuk permintaan kue ke Jakarta kan gitu.
Nah, kan bisa saja. Tapi kalau nggak ada judul, macam mana lah dia mau mengajukan judul ini ke bantuan-bantuan ini? Nah, mungkin saja. Saya nggak tahu ini sistem keroyokan. Karena ini hampir semua ini. Islamic Center seperti yang saya bilang tadi kan. Revitalisasi lapangan Merdeka belum selesai. Kemudian gedung Square UMKM USU. Proyek di underpass yang mau 400 miliar. Kemudian lapangan-lapangan di pinggir-pinggir jalan kita ini kan itu. Saya kira kan nggak mengganggu sebenarnya lapangan Sejati Pratama itu. Nah kan nggak mengganggu sebenarnya Cadika itu. Ngapain lah perlu jadi belaga berdebat dengan masyarakat? Nggak. Jadi ngapain juga dengan warehouse? Ya kan kemudian diperkecil pula jalan dari Deli Tua sampai ke Belawan itu sampai tiba-tiba kita tak bisa makan soto pesawan lagi kan itu. Ini susah ya. Ya Bang Rejanul ya. Nah, ini saya kira perlu ada sebuah seminar yang diprakarsai Bang Asari ataupun Bang Rejanul ini untuk mempertanyakan ini gitu. Seminar penting lah.